Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di bulan Ramadan ini di dalam program baru kita, yaitu Al-Quran Challenge, tantangan dari dalam Al-Quran, episode yang kedua. Kita sudah memulai di episode yang pertama dan kita sudah menjelaskan sebetulnya ini program apa. Ini adalah program mengajak Anda semua untuk bertadarus Al-Quran. Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran seperti diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan kita diperintahkan bukan hanya membaca untuk menghatamkan tanpa memahami isinya, melainkan yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah mempelajari, memahami isinya, supaya kita mendapat petunjuk dari dalamnya. Nah, saya bersyukur bahwa program ini mendapatkan sambutan yang luar biasa, sangat antusias dari sahabat sekalian. Sehingga kalau kita baca komentar yang muncul di dalam forum kita ini, lebih dari 220-an komentar. Kalau dikelompokkan, ada 3 kelompok terkait dengan komentar itu. Yang pertama adalah kelompok yang mengapresiasi bahwa program ini sangat bermanfaat, bahkan dirindukan untuk melakukan kajian Al-Quran sepanjang Ramadan. Ya, saya berterima kasih dan bersyukur bahwa ini mendapatkan sambutan yang baik dan insya Allah ini akan terus memberikan manfaat yang semakin baik, semakin besar kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mencoba menjawab tantangan. Di episode yang lalu kita telah memberikan tantangannya dengan tema untuk apa berpuasa. Nah, ada yang menjawab, tetapi di kelompok yang kedua ini jawabannya ringkas, lebih bersifat opini dan kemudian kurang didukung atau tidak didukung dengan dalil-dalil yang memadai. Tetapi muncul kedalaman-kedalaman sesungguhnya. Di situ ungkapan-ungkapan tentang pemahaman terkait dengan perintah berpuasa itu. Tetapi dikarenakan program kita ini adalah sebuah program yang melatih kita untuk memahami dengan cara menggunakan dalil-dalil dari dalam Al-Quran, ya, bertadarus, bertadabur terhadap ayat-ayat Al-Quran, memang yang kemudian kita ambil nanti sebagai contoh kasusnya adalah kelompok yang ketiga yang memberikan jawaban dengan mengambil dalil-dalil dari dalam Al-Quran. Waktu itu di episode yang pertama saya sudah memberikan pancingan satu ayat sebagai puzzle. Puzzle adalah potongan-potongan dari sebuah gambar yang besar. Yang kemarin saya contohkan gambar gajah dipotong jadi 20 misalnya, diacak-acak. Saya mengambil satu, saya sampaikan, nih potongan pertama silahkan dilengkapi potongan ini untuk mendapatkan gambar secara holistik. Nah, terkait dengan tema untuk apa berpuasa, saya telah memberikan satu ayat dan kemudian muncul jawaban-jawaban dari kawan-kawan sekalian, jumlahnya kira-kira separuh dari komentar yang ada, itu antusias memberikan jawaban dan kemudian memberikan pendapatnya. Dengan mengambil dalil-dalil dari dalam Al-Quran dan kemudian diberi argumentasi dari hadis, dari pendekatan saintifik dan sebagainya. Nah, sahabat sekalian, hari ini kita akan mencoba memilih 3 di antara jawaban dari kelompok yang ketiga itu yang sudah menggunakan dalil dengan argumentasi yang memadai.
Bagaimana seharusnya kita melakukan kajian terhadap petunjuk Allah di dalam Al-Quran Al-Karim itu. Sebelum kita bahas lebih jauh jawaban dari beberapa kawan yang kemudian kita pilih ya, ada 3 jawaban yang kita pilih sebagai contoh kasus dalam kesempatan kali ini. Saya ingin terlebih dahulu menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus bersyukur karena program ini telah memunculkan keberanian kita untuk memahami Al-Quran. Yang selama ini Al-Quran lebih diperlakukan sebagai bacaan, dikhatamkan meskipun tidak paham isinya. Sedangkan bagi orang-orang yang mencoba memahami, mencoba menafsiri, itu seringkali mendapatkan tantangan. Ada yang mengatakan bahwa kita ini belum layak untuk memahami Al-Quran dengan sendirinya. Sudah ikuti saja ahlinya. Ada yang mengatakan bahwa kita harus memenuhi terlebih dahulu syarat-syaratnya. Harus menguasai bahasanya dengan baik, kemudian harus menguasai ilmu hadis, harus menguasai sejarah dan asbabun nuzulnya dan seterusnya. Sedemikian banyak syarat-syaratnya yang tidak bisa memahami atau menguasai itu, maka belum layak untuk membaca dan memahami Al-Quran. Tentu saja itu membuat takut. Banyak sekali di antara kita kemudian merasa takut untuk membaca Al-Quran, memahami isinya. Padahal Al-Quran sendiri yang mengajari kepada kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Yang kita bahas di episode yang lalu. Ini Allah yang berfirman, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi pelajaran. Fahal mim mudzakir, maka siapa yang mau mengambil pelajaran itu? Inilah yang menjadi dasar kita untuk mengadakan program ini. Al-Quran menantang kita semua untuk mempelajarinya. Nah, kita akan secara berangsur-angsur di dalam bulan ini mengkaji Al-Quran, kemudian mengambil beberapa contoh kasus dari dalam Al-Quran itu untuk kita pahami bersama dengan cara yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu mendorong kita untuk mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, meskipun sebagian di antara kita menganggap bahwa belum layak, belum memiliki ilmu alatnya dan sebagainya. Bukan itu yang didorongkan oleh Al-Quran. Yang didorongkan Al-Quran adalah memotivasi kita. Sudah dimulai saja untuk belajar Al-Quran, memahami isinya, meskipun kita ini mungkin belum memiliki ilmu yang tinggi. Gak ada masalah. Al-Quran bahkan memberitakan Nabi Muhammad pun sesungguhnya memulainya itu dari kondisi yang ummi. Ummi itu tidak bisa baca tulis dan digambarkan belum tahu apa itu yang disebut Alkitab. Kitab suci itu apa, keimanan itu apa. Nabi pun tidak tahu pada waktu itu, tetapi Allah berkehendak memilih beliau sebagai Rasul dan mengajarkan kitab suci kepada beliau. Maka Allah menjelaskan hal itu di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran itu. Dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ada 4 poin penting yang diberitakan Allah, diinformasikan Allah di dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa Allah menurunkan Al-Quran berdasar pada perintahnya. Yang kedua, digambarkan di situ
bahwa Nabi Muhammad itu sesungguhnya sebelum turun wahyu itu tidak mengetahui soal kitab suci, juga tidak mengetahui soal keimanan. Yang ketiga, kemudian Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai penerangan, cahaya yang memberi penjelasan kepada Rasulullah, bahkan digambarkan kepada siapa saja hamba-hamba Allah yang dikehendakinya. Dan yang keempat, kemudian digambarkan di situ Rasulullah menjadi memiliki ilmu, faham tentang wahyu itu, dan kemudian menyampaikan kepada umatnya, menunjukkan, membimbing kepada jalan yang lurus. Jadi sahabat sekalian, ayat ini secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk memberikan penjelasan, menjadi petunjuk, menjadi cahaya, supaya kita bisa memahami apa isi kitab suci ini, apa itu keimanan, apa itu agama yang diajarkan kepada kita ini, supaya kita mendapatkan hikmah sebanyak-banyaknya, bahkan kemudian bisa mengajak orang lain untuk berada di atas jalan yang lurus ini. Poin pentingnya adalah tidak usah takut, ini adalah firman Allah. Tidak usah khawatir tidak akan paham, karena sesungguhnya ini atas tanggungan Allah. Firman Allah ini disampaikan, diajarkan, difahamkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi Al-Quran bukan diturunkan hanya kepada elit tertentu saja. Ada kesan kadang-kadang di benak kita dan di sebagian kita, seakan-akan Al-Quran ini, pemahaman atas Al-Quran ini hanya menjadi hak kelompok tertentu, elit tertentu yang sudah memenuhi syarat itu. Bukan begitu. Nanti di episode berikutnya kita akan memahami atau belajar bagaimana belajar Al-Quran dengan cara Al-Quran. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa Al-Quran ini bukan hanya diturunkan kepada elit tertentu, tetapi kepada seluruh manusia. Maka Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 138. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di berbagai ayat kemudian digambarkan juga bahwa Al-Quran ini selain hudal lil muttaqin juga hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia yang beriman kepadanya, yang memang percaya bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kemudian kita juga membaca di dalam Al-Quran, Rasulullah itu galau, resah, gelisah, bahwa kaumnya itu ternyata tidak mengacuhkan Al-Quran. Ada yang karena keingkarannya, tidak mempedulikan, tetapi ada juga yang kemudian ada ketakutan misalnya di sekitar kita untuk memahami Al-Quran itu dan lebih memilih belajar rujukan-rujukan keilmuan di luar Al-Quran, yang semestinya semua rujukan di luar Al-Quran itu adalah penjelas dari Al-Quran. Jadi kita tidak bisa menghindari Al-Quran itu kemudian mengambil pilihan yang berbeda dari Al-Quran. Kita baca dulu Al-Qurannya, penjelasannya itu kita bisa mengambil dari guru A, guru B, guru C, ahli tafsir A, B, C, dan seterusnya yang bisa berbeda-beda. Dan kemudian kita belajar untuk memilih yang terbaik menurut akal sehat kita. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30 itu Allah memberikan informasi terkait dengan kegalauan Rasulullah, bahwa kaumnya tidak mengacuhkan Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk kehidupan itu. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Nah, maka sahabat sekalian, kita ingin menyambut kegelisahan Rasulullah itu, bahwa kita adalah termasuk umatnya yang mengacuhkan Al-Quran.
bahkan ingin menyambut tantangan dari dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-firmannya untuk bertadarus Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, khususnya sepanjang bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah ini. Oke sahabat sekalian, sekarang mari kita masuk ke contoh kasus yang kita tantangkan temanya di episode yang sebelumnya. Temanya adalah untuk apa berpuasa. Saya telah memilih 3 tulisan jawaban dari sahabat sekalian dari sekian banyak jawaban yang sesungguhnya bagus-bagus. Bingung juga memilih mana yang akan dijadikan contoh kasus, tetapi karena waktu yang terbatas, maka kita pilih 3 berikut ini. Poin penting yang menjadi latar belakang memilihnya ini adalah 2 hal. Yang pertama, bahwa jawaban terhadap tema itu adalah menggunakan Al-Quran sebagai rujukan utamanya dan kemudian menggunakan dalil-dalil sebanyak-banyaknya yang disebut sebagai tafsir maudhu'i, tafsir tematik yang mencoba mengumpulkan ayat-ayat yang menceritakan tema yang sama sebanyak-banyaknya dan kemudian menafsirinya. Atau kalau tidak boleh dikatakan menafsiri karena kita bukan ahli tafsir, ya kita berusaha memahami informasi dari dalam Al-Quran dengan merujuk kepada ayat-ayat yang memiliki tema sama itu. Itu poin yang pertama terkait dengan kriteria bagaimana seharusnya kita memberikan jawaban atas tema yang kita berikan. Yang kedua terkait dengan teknik penulisan atau penyajian dari jawaban itu. Dikarenakan kita memiliki durasi yang terbatas, maka jawaban itu tentu juga harus ringkas. Sudah saya sampaikan di episode yang sebelumnya, dalilnya diambil sebanyak-banyaknya tetapi disampaikan dengan ringkas, fokus, to the point, dengan sistematika yang baik sehingga mendapatkan kesimpulan secara lugas dalam waktu yang pendek. Ini memang membutuhkan keahlian untuk menulis. Kalau di dalam jurnalistik, maka kita menggunakan hierarki penulisan yang disebut sebagai straight news. Jadi tulisan yang straight news itu berbeda dengan tulisan yang features. Kalau features, tulisannya itu mendayu-dayu, menggambarkan suasana yang romantis, yang penuh haru atau apapun, ya mendayu-dayu, kemudian akhirnya baru membangun kesimpulan. Itu kalau waktunya panjang, ruangnya cukup besar, maka itu baik. Itu akan memberikan suasana yang emosional, ya, penghayatan yang baik, penuh perasaan. Tetapi ketika dibutuhkan secara ringkas dalam ruang yang sempit, yang sedikit, durasi yang pendek, maka yang harus dilakukan adalah terbalik, kesimpulannya harus dimunculkan terlebih dahulu. Setelah itu baru diberikan urean-urean, dalil-dalilnya, dan kemudian argumentasinya secara ilmiah. Maka terkait dengan tema untuk apa berpuasa, kita mestinya langsung memberikan jawaban to the point di depan, untuk apa itu berpuasa. Misalnya bisa dikatakan 1, agar badan kita secara lahiriah menjadi sehat. Yang kedua, agar jiwa kita meningkat kualitasnya dari beriman menjadi bertakwa dengan cara berpuasa itu. Yang ketiga, agar kita di dalam bulan Ramadan ini memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi dan ketika membaca Al-Quran mendapatkan petunjuk hikmah-hikmah dari dalamnya. Itu adalah jawaban lugas yang konkret dari pertanyaan itu. Tetapi harus diuraikan apa yang dimaksudkan agar bertakwa itu, atau agar sehat itu, atau agar dapat petunjuk itu. Nah, kita mengambil 3 contoh kasus dari jawaban sahabat sekalian. Yang pertama yang terpilih adalah atas nama Akromal Akromin. Berikut ini. Untuk apa berpuasa? Menurut saya, tujuan puasa adalah supaya menjadi lebih bertakwa dan lebih sehat. Seperti dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 183-184 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Adapun yang dimaksud bertakwa adalah seperti yang dijelaskan di Surat Ali Imran ayat 134-135 sebagai berikut. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran 135. Tujuan yang kedua adalah untuk kesehatan. Seperti dijelaskan di ayat berikutnya, yaitu ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 184. Ayat di atas memang memperbolehkan untuk tidak puasa bagi orang yang sakit. Tapi di ujung ayat tersebut ditutup dengan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini senada dengan hadis Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian sehat. Dan sekarang kalau kita cari di Google, dapat kita ketahui memang banyak manfaat puasa dari segi kesehatan. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan puasa adalah sebagai berikut. 1. Supaya lebih dermawan. 2. Supaya lebih bisa mengontrol emosi. 3. Supaya lebih pemaaf. 4. Supaya lebih banyak berbuat kebaikan. 5. Supaya banyak mengingat Allah. 6. Supaya lebih sedikit berbuat dosa. 7. Supaya jiwa raga semakin sehat. Setelah membaca ayat lanjutannya, ternyata ada tambahan tujuan lain, yaitu supaya lebih bisa mendapatkan petunjuk Allah dari dalam Al-Quran, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Berikut ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.
Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Komentar saya terkait dengan jawaban ini, yang pertama, dari sisi merumuskan masalah itu oke. Jadi menggunakan ayat-ayat secara tematik dan kemudian mendapatkan kesimpulan. Digunakan dalil-dalil itu ditata puzzle-nya untuk membangun kesimpulan yang holistik dan komprehensif. Yang kedua, cara menyampaikannya, menyajikannya itu menurut saya juga baik, menggunakan kesempatan yang pendek dengan cara memberikan kesimpulannya di depan. Bahwa tujuan berpuasa adalah sehat badannya, sehat batinnya, mendapatkan petunjuk. Barulah kemudian diuraikan dengan dalil-dalil. Nah, sahabat sekalian, ini menurut saya adalah cara yang cukup baik untuk kemudian kita jadikan sebagai standar di dalam memberikan jawaban-jawaban nanti pada episode berikutnya, atau episode kali ini akan ada tantangan di akhir, dan di episode berikutnya akan ditampilkan jawaban dari kawan-kawan dengan menggunakan hierarki penulisan yang seperti itu, dibangun dari kesimpulannya terlebih dahulu dan kemudian baru dijelaskan dalil-dalilnya. Jawaban yang kedua adalah yang diberikan oleh Ferawati. Ini memiliki gaya yang berbeda, tetapi saya baca memiliki kedalaman yang sesungguhnya sangat baik. Dijelaskan sudut pandang yang sangat mendalam dan filosofis, tetapi memiliki kekurangan sedikit dari sisi penyampaian karena terkait dengan durasi yang pendek dan terkait dengan ruangan yang tidak banyak. Yang harus kita gunakan adalah pendekatan secara straight news dengan memberikan kesimpulan baru diuraikan. Nah, berikut ini saya bacakan sebagian dari jawaban Ferawati itu. Puasa adalah ritual tertua di samping korban dan sholat. Hampir di setiap agama dan aliran kepercayaan ada ritual puasa. Bahkan binatang juga puasa seperti beruang, ular, kepompong, dan tumbuhan juga puasa dengan menggugurkan daunnya. Dua manfaat puasa. Dari segi fisik bisa memperbaiki kinerja tubuh, baik dari segi hormonal maupun kerja organ tubuh secara keseluruhan. Memicu terjadinya regenerasi sel tubuh, autolisis dan autofagi, yang pada akhirnya bisa memperpanjang harapan hidup. Ini sesuai dengan hadis Nabi, sumu tasihu. Dari segi mental akan punya dampak terbentuknya akhlak mulia, sifat pemurah dan penyayang, empati sosial, membentuk karakter patuh dan disiplin terhadap hukum Allah, melatih menahan syahwat kepada batas kesederhanaan dan peningkatan makom rohani. Al-Ghazali dalam bukunya Asrarus Siyam mengelompokkan puasa menjadi 3 kategori. Puasa awam, mencegah makan, minum, dan senggama. Puasa khusus, menahan makan, minum, senggama, dan seluruh anggota tubuh dari maksiat. Puasa khususil khusus, mencakup awam dan khusus, ditambah dengan menahan pikiran dari memikirkan dari yang selain Allah. Puasa jenis ini hanya milik para nabi dan para sidikin. Dan seterusnya cukup panjang yang diuraikan oleh Ferawati ini, tetapi saya suka karena memberikan kedalaman makna secara filosofis, dan kemudian di akhir tulisan itu sempat mengutip pendapat dari beberapa filsuf. Berikut ini. Berikut kutipan beberapa tokoh tentang puasa. Jalaluddin Ar-Rumi, puasa menyehatkan dan menguatkan jiwa. Mahatma Gandhi, puasa dan doa saling berkait. Plato, jika kau merasa drop secara mental dan fisik, maka berpuasalah. Hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda, barang siapa yang tak bisa meninggalkan kata-kata kotor dan perbuatan-perbuatan kotor atau jelek dan tidak peduli, maka Allah tidak butuh lapar dan hausmu.
Oke, itu adalah jawaban yang kedua yang terpilih untuk ditampilkan sebagai contoh kasus pada kesempatan kali ini. Dan yang ketiga yang terpilih untuk menjadi contoh kasus dalam kesempatan kali ini adalah jawaban dari Kirmadi. Dia mengambil ayat yang sangat banyak, bahkan dikaitkan dengan ayat-ayat yang mungkin pemahamannya menjadi luas. Dari sisi jumlah ayat yang diambil sedemikian banyak, itu bisa berpotensi dua hal. Satu, memperjelas, atau yang kedua menjadi bias, menjadi kabur dikarenakan terlalu luasnya ayat-ayat yang diambil, karena setiap ayat itu biasanya memiliki beberapa informasi. Nah, sekali lagi dalam kesempatan yang pendek, kita harus fokus, to the point, sistematik, dan kemudian membangun kesimpulan yang lugas. Kecuali kita punya ruangan yang banyak, waktu yang banyak untuk menjelaskan itu. Nah, kalau kita lihat dari jawaban Kirmadi ini, maka di bagian depannya itu dijajar semua ayat-ayat yang terkait dengan itu. Hikmah puasa 1444 Hijriah. Kemudian dituliskan di situ Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam kurung ditambahi ada ayat-ayat yang disebut. Surat kedua 177, surat kedua 187, surat keempat 163, surat keempat 92, surat 58 ayat 4, surat 42 ayat 13, surat 33 ayat 62, surat 48 ayat 23. Kemudian diberikan lagi ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah 184, ditambah lagi di dalam kurung ayat-ayat yang lain. Demikian juga dituliskan surat Al-Baqarah 185 ditambahi di dalam kurung surat-surat yang lain. Dan seterusnya, maksudnya baik, kawan kita ini adalah memberikan perspektif yang sangat luas terkait dengan tema yang sedang dibahas. Tetapi bahayanya adalah ketika tidak diformulasi dengan lugas, dengan fokus, dengan sistematis, maka bisa memunculkan bias. Meskipun kemudian di bagian akhir diberikan kesimpulan terkait dengan kajian kita terhadap seluruh ayat-ayat itu. Berikut ini. Manfaat yang diperoleh dari puasa. 1. Dalam bidang jasmani. A. Dengan puasa orang dapat mengatur, menjaga, dan merencanakan kesehatan tubuh sepanjang tahun. Mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh makanan. Maka Islam menganjurkan makanan yang halal dan thayyib. B. Dengan puasa orang diajarkan makan minum sajian secukupnya, tidak perlu melahap sekenyang perut. Pelajaran Islam agar orang tidak rakus, tamak, dan serakah. C. Dengan puasa orang dipimpin membentuk keluarga sehat, bahagia, dan dibesarkan dengan makanan yang halal dan baik. 2. Dalam bidang pengetahuan. A. Dengan puasa orang dianjurkan iktikaf di masjid sambil memikirkan kebesaran Allah, memperhatikan kesempurnaan hukum Al-Quran. B. Dengan puasa, orang diajarkan untuk mengetahui orbit bumi, rotasi, dan terwujud pergantian siang malam, musim, dan pembagian waktu. C. Dengan puasa, orang dididik mencintai Al-Quran selaku wahyu terakhir, agar tekun menganalisa dan memberikan pengetahuan baru yang selama ini belum difahami. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita episode kedua dari Al-Quran Challenge ini. Kita sudah memilih 3 contoh kasus untuk jadi pembelajaran bersama. Teks aslinya bisa Anda baca langsung di kolom komentar, dan juga jawaban dari sekian banyak kawan kita, puluhan ada jawaban di sana, itu menjadi khasanah kajian yang bermanfaat buat kita semua. Nah, yang berikutnya saya akan memberikan tantangan baru lagi untuk episode yang ketiga. Temanya adalah, untuk siapakah ibadah kita? Ayatnya saya cuplikkan satu, silahkan nanti dilengkapi, yaitu dari surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku.
Oke sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalannya untuk memahami firman-firmannya, petunjuk-petunjuknya, mengkaruniakan hikmah yang banyak kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita sampai akhir Ramadan ini dan menjadi Ramadan yang bermanfaat buat kita semuanya, menjadi orang yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.